Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Lubu Utara akan mencoba untuk memberikan solusi pada beberapa kasus modul 1.4.A.5. Baik kasus yang pertama, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Berdasarkan informasi atau wacana pada kasus 1, maka beberapa pertanyaan dari kasus tersebut diantaranya adalah langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan atau memperbaiki permasalahan yang ada. Langkah kedua, restitusi yang dilakukan Ibu Santi adalah validasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Dan langkah restitusi yang ketiga yang dilakukan oleh Ibu Santi adalah menanyakan keyakinan, di mana Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah dengan mengajukan pertanyaan, apakah ada gagasan? Kedua,
restitusi yang dilakukan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Langkah-langkah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali yaitu: 1. Vivi dan Natali akan meminta maaf. Yang kedua, Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Dan yang ketiga, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Ketiga, posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali adalah posisi teman, yaitu menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus, pada pekerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol pada pengerjaan yang lain. 4. Jika saya adalah Pak Hasan, maka saya akan setuju dengan langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi. Karena Ibu Santi telah menerapkan penyelesaian masalah berdasarkan restitusi fungsi kontrol sebagai manajer, dan telah menerapkan 3 langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, posisi yang diambil Bapak Lukman adalah fungsi kontrol menghukum. Indikatornya, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan.
Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, maka yang akan dikatakan adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Baiklah, saya akan menghargai usahamu untuk datang tepat waktu dan memakai sepatu warna hitam. Validasi tindakan yang salah. Jadi, Ananda datang terlambat dan sepatunya warna hitam. Apakah kamu dapat memperbaiki masalah ini? Menanyakan keyakinan. Ananda Sabrina, apakah sudah mengetahui jam masuk dan aturan sekolah tentang warna sepatu? Jika saya sebagai kepala sekolah, nilai kebajikan yang dituju oleh peraturan harus berwarna hitam adalah nilai disiplin dan nilai kebersamaan. Sikap saya terhadap langkah yang diambil Pak Lukman adalah mendiskusikan bersama dengan Pak Lukman tentang alasannya memberikan tindakan kepada Sabrina. Berdasarkan alasan Pak Lukman, jika sekiranya Pak Lukman belum memahami tentang pendekatan atau teori restitusi kontrol dalam penegakan disiplin sekolah, maka akan saya jelaskan cara dan langkah-langkah teori tersebut dalam penanganan atau dalam upaya mendisiplinkan siswa dengan selalu berada pada posisi sebagai manajer. Walaupun sebagai seorang guru, tidak masalah kita juga dapat berfungsi sebagai teman atau pemantau. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan pada kasus ini, yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yang pertama, posisi kontrol yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah sebagai teman. Yang kedua, kebutuhan yang diperlukan Fajar adalah kebutuhan kebebasan. Nomor 3, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, maka yang akan dilakukan atau dikatakannya adalah yang pertama, Ananda Fajar apakah sudah mengetahui peraturan dan konsekuensi jika seorang siswa tidak belajar dengan fokus dan bersungguh-sungguh pada setiap mata pelajaran? Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan untuk fokus belajar pada setiap mata pelajaran? Jawaban nomor 4 untuk kasus ketiga. Jika saya sebagai kepala sekolah dan mengetahui hal ini, maka tindakan saya adalah meneruskan ke guru BK untuk melaksanakan bimbingan konseling. Dan yang kedua, saya akan berdiskusi dengan Ibu Dani apakah telah mengetahui tentang teori restitusi kontrol. Jika telah mengetahuinya, maka saya akan mengingatkannya untuk diterapkan di kelas. Jika belum mengetahuinya, maka saya akan memberikan coaching atau guru lain yang telah memahami pendekatan restitusi dalam penegakan disiplin atau budaya positif di sekolah. Kasus 4.
Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto. Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino. Apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Yang pertama, posisi kontrol yang telah dipraktekkan oleh Ibu Suti adalah manajer. Karena hal yang dilakukan Ibu Suti adalah melakukan fungsi restitusi kontrol sebagai manajer, yaitu pertama, Ibu Suti menanyakan keadaan Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian, untuk validasi tindakan yang salah, Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting, namun meminta Dino memikirkan cara yang lain yang mungkin lebih efektif. Menanyakan keyakinan. Selanjutnya, Ibu Suti bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati dan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahannya. 2. Dino dikuatkan dengan memberi kesempatan untuk menjahit kembali kancing baju Anto yang copot.
Sedangkan Anto dikuatkan dengan pertanyaan Ibu Suti kepadanya hal apa yang dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah bajunya. Akhirnya, Dino dapat menjahit kembali kancing baju Anto yang copot dan keduanya berteman seperti semula. 3. Nilai kebajikan yang dituju pada kasus tersebut adalah nilai tanggung jawab, kebersamaan, dan kesetiakawanan. Sekian dan terima kasih. Selamat kita pada salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.